Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Oswald Chamber pernah berkata, "Jika saya ingin tahu siapa Yesus, saya harus mentaatinya." Saudara-saudari, sebagian besar dari kita tidak mengenal Yesus karena kita sama sekali tidak berniat untuk mentaatinya. Seperti yang akan kita lihat pada hari ini, mengikuti Yesus berarti menjadi mau belajar dari Yesus, mendengarkan dan mentaatinya, mengikutinya walau tidak masuk akal. Untuk mengikutinya kendati dunia berkata, "Ikutilah dirimu sendiri atau orang lain." Saudara-saudari, saat kita membaca Injil Markus, kita belajar apa artinya mengikuti Yesus, dan kita semakin banyak belajar tentang siapa yang kita ikuti. Hari ini kita berjumpa dengan penginjil Markus yang mengingatkan kita dan meringkaskan beberapa kebenaran tentang Yesus. Kita perlu berhenti sejenak dan merenungkannya. Penginjil Markus mengingatkan 4 hal untuk mengikuti Yesus dan mengenal siapa Yesus. Pertama, para pengikut Yesus tidak semuanya mau belajar dari Yesus. Penginjil Markus mengatakan dalam ayat 7, Yesus pergi ke danau dengan murid-muridnya dan banyak orang mengikutinya. Saya ingin Anda memperhatikan 2 kelompok itu, murid-muridnya dan kumpulan besar orang. Kedua kelompok ini mengikuti Yesus, tetapi masing-masing mengikuti Yesus untuk alasan yang berbeda. Kerumunan orang mengikuti Yesus untuk melihat pertunjukan, mujizat, dan berkat. Penginjil Markus menggambarkan kerumunan sebagai jumlah besar. Jumlah ini bukan ratusan, tetapi ribuan. Bahkan beberapa orang percaya puluhan ribu. Sejumlah besar dan banyak orang mengikuti Yesus. Di dalam kerumunan, Anda dapat menemukan murid-muridnya. Pada titik ini murid-muridnya juga terdiri dari jumlah pengikut yang tidak diketahui. Kata murid berarti pelajar atau siswa, dan mengacu pada mereka yang telah bergerak melampaui motivasi awal mereka dalam mengikuti Yesus dan ingin mengikutinya sebagai guru mereka. Pada titik ini menjadi murid tidak dalam arti menjadi orang yang percaya, dilahirkan kembali, atau diselamatkan. Mereka mencoba mendengarkan dengan seksama, mempelajari, memikirkannya, dan dengan serius mempertimbangkan apa yang Yesus katakan. Saudara-saudari, perhatikanlah baik-baik Injil Yohanes bab 2 ayat 23. Karena tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan di Yerusalem pada perayaan Paskah, banyak orang mulai percaya kepadanya. Tetapi Yesus tidak mempercayai mereka, karena ia tahu sifat manusia. Tidak ada yang perlu memberitahu dia seperti apa sebenarnya manusia itu. Mereka mempercayai Yesus untuk melakukan mujizat,
tetapi tidak untuk menyelamatkan mereka. Mereka percaya kepada Yesus sebagai pembuat mujizat, tetapi bukan sebagai Mesias. Meskipun mereka percaya kepada Yesus, Yesus tidak percaya kepada mereka. Yesus tidak memiliki iman dalam iman mereka. Yesus tahu itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Saudara-saudari, pada saat Anda sampai ke Injil Yohanes bab 6 ayat 66, pada titik ini banyak dari murid-muridnya berpaling dan meninggalkan dia. Inilah yang terjadi pada banyak orang. Yesus tidak melakukan mujizat yang Anda inginkan. Kemudian Anda berhenti mengikutinya dan belajar darinya. Yesus tidak menyelesaikan masalah Anda seperti yang Anda pikir seharusnya dia lakukan. Maka Anda meninggalkan dia. Pengorbanan, penderitaan, dan ketidaknyamanan mengikuti Yesus terlalu banyak sehingga Anda berpaling dan meninggalkan dia. Saudara-saudari, pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah saya hanya bagian dari orang banyak yang melihat dari kejauhan, atau apakah saya seorang murid yang sungguh-sungguh ingin belajar dan mengikuti Yesus? Lalu yang kedua, mujizat Yesus menunjukkan pentingnya Yesus. Dari mana datangnya semua kerumunan besar orang ini? Penginjil Markus menyampaikan kepada kita dalam ayat 7, mereka datang dari seluruh Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, dari timur sungai Yordan, bahkan dari utara Tirus dan Sidon. Berita tentang mujizatnya telah menyebar jauh dan luas, dan sejumlah besar orang datang menemuinya. Popularitas Yesus tidak ada bandingannya dalam sejarah Israel. Bahkan Raja Herodes tertarik dengan berita tentang Yesus. Yesus melakukan perbuatan ajaib yang tidak pernah ada dalam sejarah. Orang buta dianugerahkan penglihatan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit disembuhkan, orang kusta dipulihkan. Semua itu adalah keajaiban, melampaui apa yang bisa dibayangkan dan dipikirkan oleh siapapun. Tidak ada yang pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dengan tidak lebih dari sebuah kata dan sentuhan, Yesus membawa kesembuhan dan pemulihan yang segera dan lengkap bagi mereka yang menderita, bahkan dari cacat, penyakit, dan kecacatan yang paling parah sekalipun. Selain itu, jiwa yang dirasuki iblis dibebaskan oleh Yesus. Saudara-saudari, hal ini menunjuk pada kebutuhan manusia. Kita adalah manusia yang rusak dan membutuhkan penyembuh. Kita membutuhkan seseorang untuk menyembuhkan hati kita, untuk menyembuhkan luka kita, dan memperbaiki keterpurukan kita. Gelombang pasang dosa dari Adam dan Hawa telah memakan korban di mana-mana. Yesus datang untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Dan akhirnya ketika kita sampai di surga, kita akan mengalami tempat di mana tidak ada dosa, tidak ada penyakit, tidak ada rasa sakit, tidak ada sakit hati, dan tidak ada kesengsaraan. Ketika Yesus melakukan mujizat, hal itu menunjukkan bahwa kita semua memiliki kebutuhan dan Yesuslah yang dapat memenuhi kebutuhan kita itu. Yang ketiga, pesan Yesus diprioritaskan lebih utama di atas mujizat yang dilakukannya. Penginjil Markus melanjutkan dengan mengatakan dalam ayat 9, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyiapkan perahu agar orang banyak tidak mengikutinya. Dia telah menyembuhkan banyak orang hari itu, maka semua orang sakit dengan bersemangat maju untuk menyentuhnya. Pada hari khusus ini, Yesus telah menyembuhkan banyak orang. Mujizat ini telah membalikan efek penyakit dan pembusukan pada tubuh orang-orang. Yesus telah melakukan pemulihan kepada mereka yang memiliki penyakit fisik dan kejiwaan. Orang-orang berebutan berada di sekitar Yesus, berharap hanya menyentuh Dia dapat disembuhkan. Seperti yang disampaikan dalam Markus bab 6 ayat 56. Mengenai poin selanjutnya dalam pelayanan Yesus. Kemanapun ia pergi, di desa, kota,
Mereka membawa orang sakit. Mereka memohon padanya untuk membiarkan orang sakit menyentuh setidaknya jumbai jubahnya, dan semua yang menyentuhnya disembuhkan. Mereka telah belajar bahwa kuasa Yesus begitu efektif, sehingga hanya dengan meletakkan tangan di atas mereka, mereka menjadi sembuh. Saudara-saudari, sementara Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menyembuhkan orang sakit, menyucikan mereka yang menderita kusta dan mengusir setan, Yesus datang untuk tujuan yang lebih besar, yakni untuk mewartakan Injil. Segera setelah melakukan penyembuhan, Yesus mulai mengajar dan berkhotbah tentang kebenaran dan kerajaan Allah. Saudara-saudari, beberapa orang datang untuk mendengar Yesus karena mujizat, tetapi beberapa orang tidak dapat mendengar pesan karena mujizat. Mereka begitu fokus pada Yesus yang melakukan mujizat, sehingga mereka tidak mendengar pesan hidup kekal tentang siapa Yesus dan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengomentari hal ini dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 36. Aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes, pengajaranku dan mujizat-mujizatku. Bapa memberiku pekerjaan ini untuk diselesaikan, dan itu membuktikan bahwa Bapalah yang mengutus aku. Saudara-saudari, tujuan mujizat adalah untuk membuktikan siapa Yesus. Jangan biarkan berkat Tuhan membutakan Anda terhadap pesan Tuhan. Keempat, anak Tuhan memiliki otoritas. Lihat apa yang Markus katakan di ayat 11. Dan setiap kali mereka yang dirasuki roh-roh jahat melihat dia, roh-roh itu akan melemparkan mereka ke tanah di depannya sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Tetapi Yesus dengan tegas memerintahkan roh-roh itu untuk tidak mengungkapkan siapa dia. Sementara orang-orang bergumul dengan siapa Yesus itu dan perlahan-lahan mulai menerima bukti yang semakin banyak, seperti mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, pengajarannya yang berwibawa, dan kuasanya atas setan. Roh-roh jahat tahu persis siapa Yesus itu. Roh-roh jahat tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Apa artinya menjadi anak Allah dan mengapa itu penting? Dalam Alkitab, Yesus sering disebut anak Allah, yang berarti bahwa Dia adalah Allah yang terlihat dalam rupa manusia. Pada zaman Yesus, frasa anak manusia digunakan untuk menunjukkan seorang manusia. Ungkapan anak Allah digunakan untuk menunjuk Allah. Roh-roh jahat segera mengenali bahwa Yesus adalah Tuhan dalam daging. Markus berkata, setiap kali mereka yang dirasuki roh jahat melihat dia, mereka akan segera mengenali siapa dia. Bagi roh-roh jahat sudah jelas dan tanpa keraguan bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka mengakui otoritas Yesus sebagai otoritas Allah, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Mereka tahu hanya satu pribadi yang bisa melakukan itu, dan itu adalah anak Allah. Mereka juga tahu bahwa Dia memiliki wewenang untuk melemparkan mereka ke neraka setiap saat. Bagi mereka, ketika mereka menemukan Yesus dan melihatnya, kepanikan akan menyelimuti mereka dan mereka akan menjerit. Mereka dikalahkan oleh ketakutan di hadapan Yesus. Mereka akan berkata, "Engkau adalah anak Allah." Kemudian Markus berkata, tetapi Yesus dengan tegas memerintahkan roh-roh itu untuk tidak mengungkapkan siapa dia. Yesus ingin para pengikutnya menerima dia sebagai anak Allah, tetapi bukan atas kesaksian setan. Lebih jauh lagi, Yesus tidak akan membiarkan iblis terus memanggil dia anak Allah. Dia menghalangi mereka. Otoritas Yesus atas setan menggarisbawahi sifat ilahinya. Mereka tidak hanya mengakui dia sebagai anak Allah, tetapi ketika dia mengusir mereka, mereka melarikan diri di bawah otoritasnya. Ketika dia menyuruh mereka diam, mereka menurut. Meskipun mereka adalah musuhnya yang paling kejam, mereka dipaksa untuk tunduk pada perintahnya. Saudara-saudari, siapakah Yesus yang kita ikuti ini? Yesus adalah anak Allah
Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang datang untuk tinggal di antara kita. Yesus menunjukkan fakta ini dengan kekuatan dari apa yang Ia katakan dan dengan otoritas dari apa yang Ia lakukan. Mari kita mengikuti Dia, belajar dari Dia, mempercayai Dia, dan menjadi murid Yesus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.